Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Berliana Sawarinwanda, NIM 21B10077. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 12, yaitu metode kekakuan untuk elemen balok. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sini ada struktur yang memiliki beban merata yang panjang AB-nya 6 meter dan panjang BC-nya itu 9. Nah, di sini kita suruh menentukan besarnya landutan dan sudut rotasi yang dialami titik P dalam suatu struktur balok menerus, dan juga menggambarkan diagram momen lentur dan gaya lintangnya. Misal E-nya itu 200 dan I-nya 3200 kali 10 pangkat 4. Nah, selanjutnya di sini kita mau menentukan rotasinya atau arahnya, yaitu DOF-nya atau degree of freedom-nya. Nah, pada beban merata ini kita di sini ada A, B sama C. Di situ kita jepit, terus habis itu yang terakhir roll. Nah, yang pertama itu di A. Di A itu jepit kan. Nah, arah rotasinya itu kita searah sama jarum jam. Nah, jadi kita di sini menentukan itu kalau misalkan searah jarum jam itu negatif. Dan juga pada bagian tengah dan roll yang pada bagian titik C. Selanjutnya kita menentukan nilai fixed end moment atau FEM-nya pada tiap batangnya pada struktur kita, yaitu yang beban merata. Nah, di situ ada M1F, V1, M1, V1. Nah, itu kita kan ada 2 batang, jadi kita nyari M1 batang pertama, M1 batang kedua juga. Nah, di situ ada rumusnya, itu sesuai pada tabel struktur, karena kita punya beban merata. Jadi di situ rumusnya itu QL kuadrat per 12 untuk momennya. Nah, yang pada batang 2 juga itu kan kita bebannya merata, jadi rumusnya itu sama untuk momennya juga ataupun vertikalnya. Nah, di situ ada min M2. Kenapa minus? Nah, tadi balik lagi ke bagian yang menentukan rotasi ini. Jadi itu kenapa minus, karena kita searah sama jarum jam. Nah, jadi udah tadi aku bilang di awal itu arahnya searah jarum jam pada titik A itu, jadi dia tandanya itu negatif seperti itu. Kalau tanda itu sesuai kesepakatan sih. Jadi kalau misalkan searah mau positif juga nggak apa-apa, tapi yang sebaliknya itu negatif gitu. Nah, habis itu kita hitung, sesuai rumus kita masukkan, Q itu beban pada batang 1 kan Q-nya kan 4, lalu L-nya itu panjangnya 6, ya udah kita masukin aja sesuai rumusnya. Nah, lalu pada batang 2 pun juga sama, Q-nya 5 dan bebannya Q-nya tuh 5 dan jaraknya itu L-nya tuh 9. Nah, kita cari satu-satu, udah ketemu hasilnya segitu. Nah, selanjutnya ini kita ada rumusnya, V1M1 V2M2, itu rumusnya. Jadi di situ kita masukin nilai-nilai udah diketahui. Yang pertama di situ ada rumusnya 12 EI per L pangkat 3. Nah, ini kan pada batang pertama. Ya udah, L-nya tadi kan udah diketahui. Nah, EI-nya pun juga udah kan. Lalu kita masukin aja ke hitungan. Nah, 12 EI per L pangkat 3, 6 EI per L pangkat 2, dan seterusnya sampai akhir dengan cara yang seperti di rumus. Nah, V1F, M1F itu nilainya tadi yang kita udah cari. 12 itu yang, nah, M1F ini, nah itu dari situ nilainya yang 12, yang batang pertama itu 12 nilainya. Setelah itu kita gantian mencari ke batang yang kedua, sama caranya kita masukin ke rumus yang tadi udah dicantumin yang 12 EI per L3, tapi kita masukin ke batang kedua, kan L-nya beda lagi kan kalau batang kedua itu. Nah, seperti itu. Nah, ini udah ke batang kedua, kita masukin sesuai rumusnya aja. Dengan L-nya tadi tuh L-nya 9. Nah, kita batang kedua cari satu-satu,
Ketemu tuh hasilnya seperti itu, sampai akhir juga sama caranya. Lalu kita masukin juga tuh V1, M1, V2, M2-nya yang tadi kita udah hitung di awal waktu nentuin VEM-nya yang bagian batang 2-nya. Nah, setelah itu masuk ke perakitan. Ke perakitan itu, nah caranya kita menjumlahkan. Misal nih, yang 46,090 itu kan R1, sebelahnya R2 dan R3. Kenapa gitu? Soalnya disamain sama kayak yang kolom R1, R2, R3 ke bawah itu. Nah, jadi kita menentukan nilai 49 tadi itu, ya kita berada pada kolom R1 baris R1. Ya udah kita cari ini mana nih kolom R1 baris R1. Nah, nilainya 35,55 sekian. Nah, ini pada batang 2 kita juga cari nih. Pada kolom R1 baris R1. Oh, ada nih ternyata 10,534 sekian. Ya udah kita jumlahin aja dan ketemu hasilnya kita masukin ke bagian perakitan tadi. Nah, jadi ketemu hasilnya 46,09 sekian. Nah, itu cara selanjutnya juga sama seperti itu. Nah, yang pada bagian min 34,5 itu pada hasil itu ya tinggal jumlahin aja tadi pada bagian sama dengan itu. Lalu setelah itu kita inverse biar kita tahu hasilnya R1, R2, R3-nya dan ketemu itu hasilnya. Nah, setelah itu batang 1. Pada batang 1 ini kita masukin tadi yang di awal, terus kita gantikan R1, R2, R3 yang tadi kita udah ketemu habis di inverse. Kita masukin nih, kita ganti R1, R2-nya pakai nilai yang kita udah temuin tadi. Nah, pada batang 1 dan batang 2 sama, kita masukin semuanya. Habis itu kita hitung lalu ketemu D itu nilai batang 1 dan batang 2-nya masing-masing. Nah, ini R1, R2, R3-nya yang udah kita ketahui. Kita masukkan nih nilainya. Dan hasilnya ketemu pada batang 1 dan hasilnya ketemu pada batang 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan diagram SFT dan BMD-nya. Yang pertama di sini ada BMD. Nah, ini nilai di titik A itu ada 129,105 dan juga pada titik B itu ada positif 46 sekian dan titik C juga ada. Nah, 7669. Setelah itu kita menentukan SFD-nya. Ya, di situ FSD-nya ada 41,307 pada titik A dan juga pada titik B itu ada nilainya 17 sekian. Dan yang terakhir pada titik C itu ada nilainya minus 27 sekian. Nah, jadi ini diagram untuk SFT dan BMT-nya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.